Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Minda Novita, NIM 18035014. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu penyakit genetik, yaitu yang bernama sindrom Down. Nah, sindrom yang pertama kita masuk dulu pada pengertian dari sindrom Down ini, di mana sindrom Down ini merupakan kelainan kromosom, yaitu terbentuknya kromosom 21 atau trisomi 21 akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Jadi tadi bahwasanya sindrom Down itu suatu kelainan genetik karena munculnya kromosom ekstra pada kromosom 21. Nah, normalnya seseorang itu hanya memiliki 46 kromosom. Namun, pada penderita sindrom Down ini terdapat 47 kromosom karena adanya kromosom ekstra pada kromosom 21 tadi. Bahwasanya biasanya terjadinya pembelahan pada kromosom 21 itu berjumlah 2, tetapi pada penderita sindrom Down ini kromosom 31-nya terbelah menjadi 3. Nah, kromosom ekstra ini mempengaruhi karakteristik fisik kemampuan belajar penderita sindrom Down. Nah, pada beberapa kasus anak dengan Down syndrome ini juga lahir dengan masalah jantung, misalnya pernafasan atau usus. Nah, kondisi sindrom Down ini ternyata tidak bisa disembuhkan. Meski demikian, dengan dukungan dan perhatian dari keluarga, anak dan sindrom Down dapat tumbuh tanpa perlu merasa tersisih dan hidup bahagia. Nah, selanjutnya itu ada jenis penyakit sindrom Down, ya, dimana sindrom Down ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada sindrom Down trisomi klasik, dimana sindrom Down trisomi klasik ini yaitu adalah bentuk kelainan yang paling sering terjadi pada penderita sindrom Down. Nah, dimana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Nah, angka kejadian pada trisomi 21 klasik ini sekitar 94% dari semua penderita. Jadi, di antara jenis penyakit sindrom Down, ternyata itu dapat disimpulkan bahwa si sindrom Down trisomi klasik inilah yang sering terjadi pada si penderita sindrom Down. Bahkan persentasenya itu hampir 94%. Nah, selanjutnya ada itu jenis penyakit sindrom Down itu yang disebut translokasi, di mana itu merupakan suatu keadaan di mana tambahan kromosom 21 melepaskan diri pada saat pembelahan sel dan menempel pada kromosom yang lainnya. Nah, kromosom 21 ini dapat menempel dengan kromosom 13, 14, 15, dan 22. Ini terjadi sekitar 3-4%. Berarti tidak sebanyak sindrom Down trisomi klasik, ya. Tadi bahwa si trisomi klasik itu mencapai persennya yaitu sebesar 94%. Sedangkan yang sindrom Down translokasi ini hanya 3-4%. Nah, gejala yang ditimbulkan dari translokasi ini hampir sama dengan gejala yang ditimbulkan oleh trisomi 21. Nah, selanjutnya itu ada sindrom Down mosaic, di mana itu merupakan bentuk kelainan yang paling jarang terjadi di antara si sindrom Down trisomi klasik maupun sindrom Down yang translokasi. Nah, di mana hanya beberapa sel saja yang memiliki kelebihan kromosom 21. Nah, bayi yang lahir dengan sindrom Down mosaic akan memiliki gambaran klinis dan masalah kesehatan yang lebih ringan dibandingkan bayi yang lahir dengan sindrom Down trisomi klasik maupun yang sindrom Down translokasi. Nah, trisomi 21 mosaic hanya sekitar 2-4% dari penderita sindrom Down. Nah, jadi di antara jenis penyakit sindrom Down ini ternyata yang sering
terjadi atau memiliki persen tertinggi itu ada pada sindrom Down trisomi klasik dibandingkan dengan sindrom Down translokasi maupun sindrom Down mosaik. Di sini bisa teman-teman lihat ya, bahwasanya kromosom 21 ini terbelah menjadi 3. Sedangkan pada normalnya manusia itu hanya memiliki jumlah kromosom 46. Sedangkan yang penderita sindrom Down itu memiliki 47 kromosom. Berarti ya, sindrom Down ini kromosom yang bermasalah itu ada pada kromosom 21 ya. Terdapat 3 ya. Seharusnya pada manusia normal ini hanya 2, sehingga seluruh jumlah kromosom kita itu ada 46. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik fisik anak sindrom Down ya. Bisa kita lihat dan kita tentukan jika bentuk kepala yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang normal, dengan area datar di bagian tengkuknya itu bisa dikategorikan bahwa anak itu menderita sindrom Down. Nah, selanjutnya ubun-ubun berukuran lebih besar dan menutup lebih lambat. Nah, jika ini mungkin tidak bisa kita amati ya, tapi menurut jurnal ataupun buku-buku yang sudah saya cari, bahwa salah satu ciri dari anak yang menderita sindrom Down ini itu ubun-ubunnya berukuran lebih besar dan menutup lebih lambat. Nah, berikutnya itu ada bentuk mata sipit dengan sudut bagian tengah yang membentuk lipatan. Ya, di sini bisa kita lihat di sini bahwasanya tadi seperti matanya itu sipit ya. Jadi benar ya, dari foto yang ini, dari gambar yang telah saya ambil di sumber Google. Selanjutnya itu ada bentuk mulut yang kecil dan lidah besar sehingga tampak menonjol keluar. Selanjutnya ada spot putih di iris mata. Nah, selanjutnya itu ada faktor penyebab sindrom Down, di mana faktor penyebab sindrom Down ini ada itu faktor genetik turunan orang tua, itu yang kedua ada pernah melahirkan anak sindrom Down, yang ketiga itu kekurangan asam folat. Baik, yang pertama itu kita bahas dulu faktor sindrom Down ini. Yang pertama itu genetik turunan orang tua ya, di mana sindrom Down itu adalah hasil dari genetik warisan salah satu pihak orang tua, baik pria dan wanita, bisa menjadi pembawa dari sindrom Down ini di dalam gennya. Nah, pembawa genetik ini disebut sebagai carrier. Seorang pembawa carrier bisa tidak menunjukkan tanda atau gejala sindrom Down, tetapi ia bisa menurunkan proses kelainan tersebut ke janinnya. Nah, yang menyebabkan tambahan kromosom 21. Resiko yang menurunkan sindrom Down akan tergantung pada jenis kelamin dari orang tua pembawa kromosom 21 yang telah disusun ulang, seperti jika ayah adalah gen pembawa atau carrier. Resiko sindrom Down itu sekitar 3%. Jika ibu itu adalah gen pembawa. Jika resiko sindrom Down itu lebih besar dari ayah ya, itu berkisaran sebesar 10-15%. Nah, selanjutnya itu pernah melahirkan anak sindrom Down. Wanita yang pernah mengandung janin dengan sindrom Down itu memiliki risiko 1:100 ya, hampir 100%. Berarti 1:100 untuk memiliki anak dengan sindrom Down lagi ya. Berarti jika suatu orang tua itu pernah melahirkan anak sindrom Down, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang selanjutnya juga penderita sindrom Down. Nah, selanjutnya itu kekurangan asam folat.
ya, kekurangan asam folat, di mana berbagai ahli itu berpendapat bahwa sindrom Down dapat dipicu oleh kerja metabolisme tubuh yang kurang optimal untuk mencegah asam folat. Penurunan metabolisme asam folat bisa berpengaruh terhadap pengaturan epigenetik untuk membentuk kromosom. Nah, untuk mencegah hal ini, setiap wanita yang akan berencana hamil sepatutnya harus mencukupi kebutuhan asam folat sejak sebelum hamil. Bahkan asupan asam folat perlu dipenuhi dari sejak remaja sampai saat hamil, ya, bukan saat hamil saja. Berarti harus sebelum hamil itu kita juga harus mengkonsumsi asam folat supaya tadi tidak kekurangan dan tidak berisiko anak menderita sindrom Down. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Faktor resiko yang paling umum dan seringnya menyebabkan bayi terlahir dengan sindrom Down adalah paparan bahan kimia dan zat asing yang ibu terima dari lingkungan sehari-hari selama masa kehamilan. Jadi faktor lingkungan ini, ya, misalnya ibunya itu terpapar bahan kimia, berarti dia bisa itu juga bisa menyebabkan anaknya menderita sindrom Down. Nah, rokok misalnya, rokok itu merupakan zat beracun yang dapat mempengaruhi pembentukan kromosom bayi sejak dalam kandungan. Ibu yang merokok memiliki rental kromosom yang lebih pendek daripada yang tidak merokok. Nah, jadi faktor penyebab dari faktor lingkungan itu contohnya itu merokok, ya. Jadi ibu hamil itu disarankan untuk tidak merokok. Nah, selanjutnya itu ada diagnosa sindrom Down, di mana diagnosis Down syndrome ini dapat dilakukan pada periode prenatal dan segera setelah lahir. Nah, screening prenatal Down syndrome melibatkan faktor usia ibu yang sudah lanjut, pemeriksaan marker di dalam serum thermal, pemeriksaan ultrasonologi, dan pemeriksaan chorionic villus samping atau CVS atau amniocentesis.